Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan mempelajari apa itu strategi public relations. Nah, pada dasarnya, strategi ataupun elemen-elemen dari strategi ada 4 elemen. Yang pertama adalah research, kedua adalah planning, kemudian ketiga adalah implementing atau implementation ataupun taking action. Kemudian yang keempat adalah evaluation ataupun evaluasi. Nah, yang dikatakan research ya sebagai elemen pertama adalah the first step atau langkah pertama. Who do we want to reach? Jadi kita akan meraih apa yang ingin kita capai. Ya, kemudian what do we want them to do? Kita ingin mereka atau publik itu melakukan apa. Kemudian what message ya, pesan yang ingin kita sampaikan itu apa. Nah, seringkali riset di dalam PR itu sangat sedikit karena masih kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara melakukan dan menggunakan riset tersebut. Ya, kemudian juga banyak pimpinan serta klien itu tidak memandang bahwa riset itu tidak diperlukan atau kurang diperlukan di dalam public relations. Nah, pada tahap ini ya, PR perlu untuk melakukan apa yang disebut dengan environmental scanning atau penelusuran situasi, baik itu yang berasal dari dalam organisasi ataupun dalam perusahaan ataupun juga di luar perusahaannya atau organisasinya. Yang pertama adalah apa sih sumber persoalannya gitu ya. Kemudian juga di mana problemnya, kapan sesuatu itu menjadi masalah atau problem, siapa yang terlibat, bagaimana mereka terlibat dan mengapa hal tersebut bisa menjadi perhatian publik. Nah, elemen dari scanning ya atau analisis situasi tadi sangat penting. Jadi apa yang kita sebut dengan seringkali kita sebut dengan SWOT atau strengths, weakness, opportunity dan threats ya. Jadi analisis SWOT. Selanjutnya adalah step berikutnya adalah goals ya. Bagaimana kita menentukan tujuan. Tujuan ini bersifat longer term, jadi sesuatu yang bersifat jangka panjang. Kemudian juga secara umum dideskripsikan sebagai sesuatu yang diinginkan atau organisasi inginkan atau perusahaan inginkan itu seperti apa. Berikutnya adalah karakteristik dari goal statement. Ya, tujuan itu harus yang bagaimana dia harus berdasar pada organisasi, misi dan visinya, kemudian juga general, non-major, challenging, attainable, dan acceptable to management. Berikutnya adalah target audience dan public ya atau publik. Siapa publik kita atau siapa yang menjadi sasaran kita? Siapa sebetulnya kelompok ya yang menjadi sasaran kita? Apakah itu stakeholders internal, apakah itu stakeholders eksternal? Ya, who needs to know? Siapa yang memerlukan pengetahuan tersebut, siapa yang harus tahu tentang hal tersebut ya, siapa yang harus terlibat dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah menentukan objektif atau tujuan jangka pendek, ini bersifat shorter term ya. Kemudian juga kita juga harus memperhatikan sesuatu yang objektif itu sesuatu yang kita inginkan, hasil yang kita inginkan seperti apa ya, apakah kesadaran masyarakat atau kesadaran publik atau seperti apa. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu di awal. Berikutnya adalah karakteristik objektif yang baik itu seperti apa ya. Ada 10 karakteristik. Pertama adalah rooted in goals, jadi harus berdasar pada goals, focus on public, result oriented, berorientasi pada hasil, kemudian bersifat eksplisit, precise, tepat dan measurable, time definite, singular, challenging, attainable, bisa dicapai, dan acceptable to management. Berikutnya adalah menentukan strategi. Ya, define the strategy. Strategi tadi adalah rencana atau pola sehingga kita menentukan strategi kita seperti apa, pendekatannya seperti apa.
the roadmap or approach to reach objective, ya. Kita bisa melakukan berbagai strategi atau berbagai cara. Satu tindakan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tadi seperti apa. Misalnya tadi teman-teman menginginkan perusahaan atau organisasinya mendapatkan reputasi yang baik di masyarakat. Nah, strateginya kan seperti apa? Sehingga kita perlu untuk memformulasikan strategi. Berikutnya adalah tactics. Taktik ini adalah taktik, ya. Satu taktik adalah suatu siasat-siasat, ya, ataupun tindakan-tindakan ataupun program-program yang perlu untuk mendukung strategi tersebut. Misalnya tadi kita sudah menentukan goals-nya, lalu objektif, kemudian strategi. Nah, taktiknya akan seperti apa? Nah, taktik ini harus lebih operasional, ya, bersifat operasional. Kemudian berikutnya adalah aktivitas ataupun program, ya. Ini juga masih menjadi bagian dari elemen strategi tadi, ya. Yang pertama adalah include specific activities. Jadi aktivitasnya yang akan dilakukan apa saja, programnya apa saja. Misalnya teman-teman akan membuat strategi CSR, ya, di dalam perusahaan ataupun organisasi, maka aktivitas dalam CSR itu apa saja yang akan dilaksanakan, ya. Ataupun teman-teman akan membuat media relations misalnya. Nah, di dalam media relations tadi aktivitasnya ataupun programnya apa saja yang akan dilakukan, ya. Kemudian berikutnya adalah evaluation atau memantau, memonitor. Jadi kalau kita sudah sampai pada taktik dan program tadi, ya, sudah kita lakukan, lalu tahap berikutnya adalah kita memantau. Memantau atau evaluasi ini diperlukan supaya kita tahu apakah kita sudah mencapai objektif yang kita tentukan atau belum, ya. Jadi pengukurannya seperti apa, observasinya seperti apa, opinion dari publik seperti apa, feedback mereka seperti apa misalnya, ya. Berikutnya adalah materials. Jadi apakah kita memerlukan dukungan, ya, dari materials yang khusus misalnya untuk mendukung taktik dan program kita. Misalnya di dalam media relations tadi kita memerlukan press kits dan lain sebagainya. Berikutnya adalah budget, ya. Kita akan menentukan budget ataupun biaya, besaran biaya yang diperkirakan di dalam strategi yang akan kita lakukan tadi ataupun program yang akan kita lakukan tadi, gitu, ya. Pertama adalah overall income, kemudian juga kita bisa menentukan ya, di sini harus lebih teman-teman harus sangat details, ya. Program budget ini sangat details, ya, sampai ke istilahnya rancangan anggaran dan biayanya berapa yang harus kita kita propose, ya. Kemudian berikutnya adalah timetable and task list. Nah, strategi menjadi sangat details karena kita juga harus menginvolve, ya, atau melibatkan jadwal, ya, timetable, jadwal waktu, dan juga siapa yang akan bertugas untuk melakukan program tersebut. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan tetap semangat serta sehat buat teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.